Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu dengan saya Roy Hanifah. Di sini saya akan membicarakan pembahasan dengan tema bijak bermedia sosial. Di era globalisasi seperti sekarang ini, di mana teknologi semakin berkembang pesat, hal itu tentu saja membuat manusia juga turut terpengaruh di dalamnya. Teknologi bisa membuat yang jauh terasa dekat, namun juga bisa membuat yang dekat terasa jauh. Oleh karena itu, sebagai generasi yang lahir di mana teknologi berkembang seperti sekarang ini, kita seharusnya bisa bijak menghadapi perubahan tersebut, bukannya malah terlena dan malah diperbudak oleh teknologi itu sendiri. Berbicara tentang teknologi tadi, maka kita tidak akan lepas dari yang namanya media sosial. Sebut saja media sosial sejuta umat seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya. Dari media sosial kita tentu mendapatkan banyak manfaat ya teman-teman. Mulai dari kita mendapat relasi baru, teman-teman baru yang bahkan bisa dari luar negeri. Kemudian kita juga bisa mendapatkan wawasan serta informasi. Selain itu kita juga bisa mendapatkan banyak sekali ilmu pengetahuan baru yang bahkan belum pernah kita dengar sebelumnya. Selain hal-hal positif tadi, tentu media sosial juga memberikan dampak negatif ya teman-teman. Tapi apa aja sih dampak negatif dari bermedia sosial? Yang pertama, media sosial bisa menyebabkan kecanduan bagi mereka yang menggunakannya. Nah, kecanduan dari bermedia sosial ini bisa mengurangi interaksi antara individu dengan keluarga ataupun masyarakat sekitar. Kemudian, media sosial juga bisa digunakan untuk hal-hal tidak baik seperti ujaran kebencian, kemudian penyebaran hoax yang saat ini sangat sering terjadi ya dan tidak terkendali. Selain itu, perbedaan pendapat di media sosial juga semakin dipermasalahkan nih teman-teman. Misalnya apabila saya berpendapat A dan Anda berpendapat B, sedangkan banyak yang mendukung pendapat saya, maka Anda bisa dianggap salah. Padahal perbedaan pendapat merupakan hal yang lumrah. Nah, hal-hal yang saya sebutkan tadi adalah beberapa contoh dampak negatif dari bermedia sosial. Oke, kemudian bagaimana sih cara kita mengurangi hal-hal negatif tersebut? Yang pertama, tentu saja semua hal tersebut berasal dari diri kita sendiri, karena perubahan sekecil apapun itu disebabkan oleh diri kita sendiri. Ingat, bebas bermedia sosial bukan berarti kita bebas untuk berkomentar apapun terhadap orang lain. Kita tetap punya etika. Kemudian yang kedua, hargai pendapat dan kesenangan orang lain. Selanjutnya yang ketiga, dan ini merupakan tips terakhir dari saya, yaitu jangan beri panggung kepada orang-orang yang suka menyebarkan ujaran kebencian di media sosial. Kenapa? Karena justru jika semakin mereka direspon, mereka semakin senang, maka biarkanlah mereka, nanti mereka akan lelah sendiri dan berhenti sendiri. Oke, seperti yang sudah dijabarkan tadi ya teman-teman, media sosial itu penggunanya banyak dan media sosial itu pun memiliki dampak, baik dampak negatif maupun dampak positif. Maka dari itu sebagai pengguna media sosial, hendaklah kita semua bijak dalam bermedia sosial agar terciptanya media sosial yang sehat. Walaupun hal-hal negatif yang saya sebutkan tadi tidak bisa hilang ya teman-teman, tapi seenggaknya kita bisa mengurangi, dan hal tersebut harus kita mulai dari diri kita sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.